Baik, saya akan membahas tentang definisi HAM, yaitu yang pertama, definisi HAM menurut para ahli. A. Definisi HAM menurut John Locke. Hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada manusia dan tidak dapat diganggu-gugat atau sifatnya mutlak. Dan yang kedua, menurut ahli Miriam Budiarjo, HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir di dunia. Hak itu sifatnya universal karena hak dimiliki tanpa adanya perbedaan, baik itu ras, kelamin, budaya, suku, dan agama. Dan yang ketiga, menurut ahli Profesor Quentjoro Puerpobranoto, HAM adalah suatu hak yang bersifat mendasar, hak yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya, yang pada dasarnya tidak bisa dipisahkan sehingga bersifat suci. Dan yang kedua, definisi HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta kehidupan, harkat, dan martabat manusia. Yang ketiga, definisi HAM menurut Alkitab yang terdapat pada Kejadian 1 ayat 26 sampai 29 dan Kejadian 2 ayat 17 sampai 18. Nah, HAM adalah hak-hak yang paling asasi yang melekat pada diri manusia, yang melekat secara kodrati pada diri manusia sebagai karunia Allah. Hak asasi manusia memiliki ciri khusus yang tidak terdapat pada jenis hak lainnya. Berikut ini adalah ciri-ciri khusus hak asasi manusia. Ciri yang pertama adalah HAM tidak diberikan kepada seseorang, melainkan merupakan hak semua orang, baik itu hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Dan yang ketiga yaitu ciri HAM yang ketiga yaitu HAM tidak dapat dicabut, dihilangkan, dan diserahkan. Ciri yang ketiga bersifat hakiki, yaitu hak yang sudah ada sejak manusia lahir ke dunia. Dan sifat yang keempat yaitu HAM sifatnya universal, sehingga berlaku bagi semua manusia tanpa memandang status, suku, gender, dan perbedaan lainnya. Macam-macam HAM antara lain. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal human rights. Hak ini merupakan hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Contohnya dari personal human rights ini adalah kebebasan untuk menyampaikan pendapat, kebebasan untuk berpergian, bergerak, berpindah ke berbagai tempat, dan lain sebagainya. Dan hak asasi politik atau disebut politik rights. Hak ini merupakan hak asasi dalam kehidupan politik seseorang. Contohnya adalah hak untuk dipilih dan memilih, hak dalam keikutsertaan kegiatan pemerintahan, hak dalam membuat petisi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, hak asasi ekonomi atau property rights. Hak ini menyangkut hak individu dalam perekonomian. Contoh dari hak property rights adalah
kebebasan dalam hal jual beli, perjanjian kontrak, penyelenggaraan sewa menyewa, memiliki sesuatu dan memiliki pekerjaan yang pantas. Yang keempat, hak asasi peradilan atau procedural rights. Hak dalam memperoleh perlakuan sama dalam tata cara pengadilan. Contohnya adalah hak untuk mendapatkan pembelaan hukum, hak untuk mendapatkan perlakuan pemeriksaan, penyelidikan, penangkapan, penggeledahan, dan penyelidikan di depan umum. Yang kelima adalah hak asasi sosial budaya. Hak ini terkait dalam kehidupan masyarakat. Beberapa contohnya adalah hak untuk menentukan, memilih, dan melakukan pendidikan, hak untuk mendapatkan pengajaran, untuk mendapatkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan bagian B, nilai-nilai HAM yang menurut iman Kristen sangat penting. Di sini ada beberapa poin, yaitu yang pertama karunia dan anugerah. Dalam iman Kristen, kehendak bebas ini sebenarnya adalah tujuan karunia Roh Kudus, sehingga sebaiknya patut diketahui bahwa ini adalah pemberian dari Allah yang mencintai manusia. Awal mula hak asasi ini diberikan supaya umat Kristen secara sadar memilih untuk memuliakan Allah daripada hal-hal lainnya. Rasa cinta Tuhan yang besar membuat Ia rela memberikan manusia kehendak bebas yang diinginkannya supaya dapat memberi keputusan dalam hidupnya. Poin yang kedua yaitu ditetapkan Allah. HAM diberikan Tuhan bukan dengan inti manusia bisa semaunya. Namun di sini Allah membatasi kehendak manusia supaya tetap berjalan sesuai dengan ketetapan Allah. Bukan berarti saat ini manusia memiliki kehendak bebas, maka manusia bebas melakukan apapun tanpa konsekuensi. Jika manusia melakukan asal mula dosa menurut Alkitab, tentu ada harga yang harus dibayar. Karena itu hendaknya karunia kehendak bebas ini dijalani dengan penuh hikmat dari Allah. Jangan asal saja dan gunakan untuk sesuatu hal yang sesuai dengan kehendak. Poin yang ketiga, kebebasan terarah. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa kehendak bebas ini merupakan sesuatu pemberian Tuhan yang tetap dengan batasan. Dalam arti ini merupakan kebebasan yang mutlak namun tetap terarah, karena Tuhan tidak ingin umatnya jatuh dalam dosa yang lebih dalam, sehingga dalam memilih dan melakukan kehendaknya tetap harus didasari oleh firman Tuhan. Disinilah firman Allah bekerja sebagai filter yang membantu untuk mengarahkan keputusan-keputusan manusia. Dengan manfaat berdoa bagi orang Kristen, maka Allah akan menyampaikan jalan mana yang terbaik dalam kehidupan umatnya, terutama dalam mengambil keputusan penting. Yang berikut poin yang keempat, buah Roh Kudus. Selanjutnya yang patut dipahami bahwa nilai-nilai HAM menurut iman Kristen tetap harus mengutamakan buah-buah Roh Kudus dalam kehidupan, sehingga pastikan saat melakukan keinginannya, maka tetap dilakukan dengan penuh kasih sesuai ajaran Tuhan Yesus kepada sesama. Bagi siapa yang susah untuk menjalankan kasih, tentu akan susah menghormati dan menghargai nilai-nilai HAM itu sendiri, karena dasar dari segala sesuatu adalah kasih, seperti yang telah difirmankan oleh Tuhan. Poin yang kelima, yaitu kebaikan. Yang terakhir tentunya penting untuk memahami bahwa pelaksanaan hak asasi manusia atau kehendak bebas sebagai perbedaan antara talenta dan karunia Roh Allah diberikan untuk mendatangkan kebaikan, bukan untuk sebaliknya mendatangkan dosa dan kejahatan. Sehingga sangat perlu bagi umat Tuhan untuk menyadari makna anugerah kehendak bebas tersebut diberikan pada manusia. Dengan demikian, maka hal tersebut bukan menjadi batu sandungan, namun tetap mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Selanjutnya
akan dibawakan oleh teman saya. C. Sejarah HAM menurut agama Kristen. Sebagaimana dijelaskan oleh Romo Ciber tentang sejarah HAM menurut agama Kristen bahwa teologi Kristiani memberikan perhatian secara eksplisit terhadap HAM itu tepat setelah Perang Dunia Kedua. Nilai kemanusiaan yang telah dilecehkan dalam Perang Besar telah menyadarkan bahwa sejarah manusiawi diancam secara nyata oleh katastrofi mondial, dan selalu ada kemungkinan korban yang besar yang harus dibayar oleh manusia dan peradaban. Sehingga muncul suatu keyakinan baru yang katanya agamawan untuk mengolah dan merefleksikan suatu agenda untuk mencegah pelanggaran HAM di seluruh pelosok bumi. Dan di negara-negara berkembang juga muncul persoalan HAM yang lebih akut dan mengancam martabat manusia. Praktek pelanggaran HAM pada individu maupun sekelompok orang itu telah mencuatkan persoalan setempat, seperti penyiksaan, pembunuhan, penggusuran, pemerkosaan, pembungkaman, dan lain sebagainya telah menjadi agenda nasional dan juga internasional. Sejarah masyarakat dan gereja di Barat telah mengukir sebuah pengalaman yang panjang dan kemunduran. Kesadaran tentang HAM dalam perspektif sejarah diraih dengan suatu pergulatan intelektual yang mendalam dan melalui konflik yang tajam, penuh kekerasan dan berlarut-larut. Antropologi teologis yang berkembang di Barat itu telah memberi dasar pijak tumbuhnya gagasan tentang HAM. Dinamika munculnya kesadaran mengenai HAM di kalangan gereja Barat, baik Katolik maupun Protestan, itu merupakan bukti yang dominan sekalipun bukan merupakan bukti satu-satunya bagi kewaspadaan dan kepedulian agama tentang HAM. Ketika gereja lebih terbuka kepada masyarakat, maka kesadaran rohaninya dipulihkan dan mampu melihat pentingnya upaya untuk menegakkan HAM. Gereja ternyata tidak berada dalam posisi untuk melakukan tuntutan terhadap agama lain untuk mengikuti jejak agama Kristen, seolah-olah jalan Barat merupakan satu-satunya ekspresi yang paling sah dan paling universal tentang kepedulian mereka terhadap nasib manusia secara keseluruhan. Thomas Aquinas merupakan seorang tokoh sejarah yang memberikan suatu sintesa pemikiran tentang kodrat dan kehendak ilahi dan memberi kepastian terhadap kebebasan manusia. Perdebatan intelektual antara konsepsi Agustinus dan Pelagius mewarnai diskusi tentang manusia di tengah pemikiran Eropa. Tema yang menjadi pokok utama perdebatan teologis di kalangan para gerejawi di Barat pada abad ke-4 itu muncul kembali dengan sengit di masa reformasi di awal abad ke-16. 12 abad pertengkaran tentang siapa manusia dalam kerangka kebebasannya, dan dalam bingkai kebebasan yang diberikan oleh gereja belum bisa diterima oleh banyak pemikir gerejawi di Barat. Pengajuan terhadap HAM banyak ditentukan oleh kepercayaan agama. Apakah agama mempercayai manusia atau tidak? Kekurangan kepercayaan terhadap kemampuan manusia untuk berbuat baik dan bertindak akan memberikan penghargaan yang memadai terhadap HAM. D. Pandangan agama Kristen terhadap HAM. Pendeta Eka Dam Putra mengungkapkan, untuk mengkaji HAM di dalam sudut pandang iman Kristen, kita harus bertolak dari dua konsep yang mendasar, yaitu yang pertama, konsep kedaulatan Allah yang universal. Di dalam terang iman Kristen, kita mengakui bahwa HAM bersumber dari Allah yang memiliki kedaulatan secara universal. Jadi tidak ada seorang pun berwenang untuk membatalkan atau mengurangi hak-hak tersebut kecuali Allah sendiri. Pelanggaran terhadap HAM merupakan pelanggaran terhadap ketetapan Allah, karena Allah berdaulat atas manusia dan HAM bersumber dari Allah. Oleh karena itu, melanggar HAM sama dengan melanggar ketentuan Allah. Tidak ada satu lembaga pun atau satu orang pun, termasuk negara, berwenang untuk membatalkan atau mengurangi hak tersebut kecuali Allah sendiri. Teolog sekaligus filsuf Jürgen Moltmann mengatakan, kedaulatan Allah di dalam diri manusia mencakup satu dimensi individual, yaitu martabatnya sebagai manusia,
2 dimensi sosial yaitu hidup kebersamaan dengan manusia lain, 3 dimensi futurologis atau kesempatan untuk memiliki masa depan. Kedua, citra Allah pada diri setiap manusia. Dalam kisah penciptaan secara gamblang disebutkan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, atau dikenal dengan istilah imago Dei, yaitu imago adalah citra atau gambar dan Dei adalah Allah. Hal tersebut berarti manusia secara unik membentukkan Allah yang bermartabat. Citra Allah yang melekat pada manusia itu juga mengandung kewajiban-kewajiban asasi yang sebanding. Misalnya, manusia membentukkan Allah yang adil dan kewajibannya untuk menegakkan keadilan. Tiap orang diciptakan sama berharganya di hadapan Allah, apapun latar belakangnya. Di hadapan Allah, semua orang adalah sama. Karena dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kami semua adalah satu di dalam Yesus. Dengan demikian, orang memiliki hak yang sama. Untuk itu, ia wajib mewujudkan kemanusiaannya yang sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai cipta Allah. Perspektif Kristen tentang hak asasi manusia dilihat melalui dua sisi, yaitu yang pertama, mengkaji dari sudut iman Kristen serta teologi Kristiani, apa, mengapa, dan bagaimana hak asasi manusia yang berlaku universal bagi setiap orang di semua tempat. Kedua, meletakkan upaya tersebut dalam rangka upaya bersama seluruh umat manusia untuk mengusahakan yang terbaik bagi setiap orang dan semua orang sesuai dengan hak-hak asasinya sebagai manusia. Secara teoritis, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi. Yang berikut adalah konsep dasar teologis HAM. Yang pertama, HAM tidak pernah dilepaskan dari konsep dasarnya. HAM, hak tanpa kewajiban, adalah kesewenangan-wenangan, sedangkan kewajiban tanpa hak adalah perbudakan. Dalam etika Kristen menjelaskan bahwa kebebasan atau hak dan ketaatan atau kewajiban bagaikan dua sisi dari satu mata uang, yaitu tanggung jawab. Tidak ada tanggung jawab tanpa ketaatan, tetapi juga tidak ada tanggung jawab tanpa kebebasan. Yang kedua, HAM bersumber pada klaim Allah terhadap manusia. HAM bukanlah rumusan ideal manusia tentang dirinya sendiri, melainkan pemahaman tentang apa yang dikehendaki Allah mengenai manusia, siapa manusia itu, apa makna eksistensinya, dan apa tujuan hidupnya dari perspektif Allah. Berdasarkan kebenaran di atas, maka harus menolak dua kecenderungan yang agak lazim mengenai sikap terhadap HAM, yaitu yang pertama, sikap yang membuat pengalaman historis manusia menjadi sumber dan titik tolak satu-satunya untuk merumuskan HAM. Yang kedua, sikap yang memutlakkan perumusan tertentu seolah-olah ia identik dengan klaim dan kehendak Allah, dan oleh karena itu diklaim sebagai mutlak dan berlaku universal. Yang berikut adalah kebebasan hak asasi umat Kristiani dalam bernegara. Istilah negara dalam Perjanjian Baru mengandung arti masyarakat yang teratur karena keadilan, sedangkan pemerintahan adalah sebuah lembaga politik yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan memelihara perundang-undangan, hukum, peraturan, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat. Sedangkan negara mencakup pengertian para penguasa dan yang dikuasai, yakni pemerintah hanya berkaitan dengan kekuasaan dan orang yang menjalankan kekuasaan. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah harus menjadi abdi rakyat, menjadi pelayan masyarakat karena mendapat kepercayaan dan kekuasaan dari rakyat. Orang Kristen sebagai warga negara harus mampu hidup bermasyarakat dan berbangsa secara inklusif. Konsep ini mengandung nilai-nilai nasionalisme, yaitu menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Kehidupan berkelompok secara eksklusif harus dihindarkan karena hanya akan menciptakan kesenjangan kelompok yang akan melahirkan konflik. Douglas Elwood menjelaskan sebagai berikut: kekuasaan yang dipakai Allah untuk menegakkan HAM di dalam sejarah mesti dipahami secara hakiki sebagai timbal balik dan persuasif. Kedaulatan Allah di dalam sejarah adalah kuasa kasih yang penuh kesabaran, penuh kemurahan hati dan persuasif, atau kuasa yang memampukannya. Allah menjalankan kedaulatannya atas kita secara ajakan, lebih dari sistem kekerasan secara timbal balik daripada secara sepihak, secara pemulihan daripada melalui konfrontasi yang menimbulkan
pertentangan dengan kuasa cinta, bukan cinta kuasa.